Ini ada 6 pertanyaan yang masuk dari netizen terkait tentang saudara 4 ya. Om Swastiastu, Semeton Sami. Oke, salam rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan yang kuasa. Nah, jadi pertanyaannya yang pertama, Pak Jero, saat kapan kita memanggil saudara 4 yang tepat? Dan saat kapan kita mengembalikan saudara 4? Nah, yang kedua, Pak Jero, saya ingin melihat saudara 4, apakah bisa melihat sosoknya, biar tidak sekedar merasakan, bahkan merasakan pun saya belum pernah. 3, di saat kapan kita memberikan upah atau sajen pada saudara 4? Yang keempat, apakah tidak berbahaya jika memanggil saudara 4? Takutnya kalau keseringan memanggil, saya kelihatan bisa ngeliat. Kan banyak kejadian seperti itu. Nah, yang kelima, bagaimana cara kita terhubung? Apakah cukup kita memanggil, apakah dia akan mendengarnya, ataukah perlu belajar secara khusus? Yang keenam, apakah tidak berbahaya kalau belajar? Kan 4. Nah, ini pertanyaan 4 dan 6 ini sama. Ya. Nah, jadi saya akan memberikan masukan, jawaban. Jadi pertanyaan yang pertama, Pak Jero, saat kapan? Nah, jadi kalau kita memanggil saudara 4, kapanpun kita memerlukan, kita membutuhkan, di saat itu kita memanggil. Jadi tidak ada waktu yang spesifik atau waktu yang secara khusus memanggil saudara 4. Nah, kalau kita melatih terus ingin terhubung, ya, kalau kita belajar misalkan ilmu kalisesan, ilmu kediatmikan, nah itu ada waktu-waktu khusus. Tetapi kalau hanya sekedar memanggil, kapanpun kita memerlukan, membutuhkan, saat itu kita memanggil. Misalkan kita tidak main-main, ya, tidak main-main memanggil, artinya hanya sebagai candaan memanggil, nah itu bisa juga membahayakan kita. Dan saat kapan kita mengembalikan? Di saat kita tidak membutuhkan atau tidak memerlukannya lagi, di saat itu kita kembalikan. Nah, di saat kita mengembalikan, kita mestinya harus memberikan upah, ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau ingin melihat sosok, ya, ini perlu metode khusus dan keberanian, ya, keberanian ekstra. Jadi kalau pengalaman saya dulu, memang saya memiliki rasa yang penasaran terlalu kuat terhadap saudara 4. Jadi saya meniatkan, memiliki niat untuk melakukan puasa. Jadi tujuannya agar bisa ketemu dengan sosok. Jadi kalau saudara 4 itu kan beliau bisa menjadi wujud, ya, atau sosok, atau saudara 4 kita itu juga adalah energi. Jadi kalau kita ingin melihat sosoknya, dia akan berwujud seperti kita. Cuma ada sedikit perbedaan. Nanti dia akan memperkenalkan, oh ini saya Anggapati, saya Prajapati, saya Banaspati dan Banaspati Raja, seperti itu. Dia akan memperkenalkan diri. Asalkan ritual kita lulus, ya, puasa kita, tapa berata kita lolos. Kalau itu sudah lulus, teguh di dalam melaksanakan tapa berata, saya yakin pasti akan ketemu dengan sosok saudara 4. Nah, kalau ingin memiliki ataupun merasakan ketika kita memanggil saudara 4, kita harus terus melatih. Jadi kalau kita ingin merasakan tetapi kita jarang memanggil saudara 4, nah itu jadi daya sensitif kita tidak akan terlatih, ya. Kemudian yang ketiga, di saat kapan kita memberikan upah?
Di saat kita memerlukan bantuannya, kemudian di saat kita mengembalikan, di sana kita memberikan upah. Nah, yang kedua, di saat hari kelahiran kita atau otonan kita, di sana kita memberikan sajen. Jadi upah kepada saudara empat bisa di halaman rumah, dan bisa juga kalau di Bali itu namanya Ulun Citra, di Prajepati, di sana bisa juga kita memberikan upah, tetapi kita betul-betul butuh ekstra keberanian, karena memberikan upah itu di minimal di atas jam 11 ya. Jam 11 kita bawa lelaban sesajennya ke Ulun Citra, kemudian kita panggil di sana. Nah, yang keempat, apakah tidak berbahaya jika memanggil saudara empat? Nah, kalau kita belajar secara spesifik, ya, bagaimana cara kita terhubung, kemudian bagaimana kita memahami secara mendalam tentang saudara empat. Dan sekalipun itu hanya sekedar memanggil, ya, jadi memanggil karena seringnya memanggil, jadi kedekatan kita dengan saudara empat itu akan sangat kental. Ya. Yang namanya saudara, pasti ketika kita ada dalam bahaya, itu mara bahaya, pasti saudara itu akan melindungi kita. Nah, resiko negatifnya adalah memang betul sekali. Jadi kita itu bisa nanti kalau salah jalan, kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, kemudian cenderung pikiran kita berpikir negatif, dan dominan kita memiliki rasa iri kepada orang lain, ini berbahaya sekali. Ya. Jadi ketika kita salah menempatkan pikiran kita, apalagi di dalam hati kita ingin mencelakai seseorang karena saking jengkelnya kita, saking kecewanya kita, kemudian di dalam hati, padahal itu hanya berpikir, ya, kita ingin mencelakainya. Nah, jadi saudara empat kita ini yang jalan. Itu yang namanya karanan. Saudara empat kita jalan, padahal kita secara perintah tidak dapat memberikan perintah saudara empat, tetapi dia jalan. Nah, setelah kemudian orang itu sakit, ya. Jadi setelah ditanyakan orang-orang pintar, nah yang kelihatan itu kita. Kenapa kita yang kelihatan? Jelaslah. Jadi saudara empat kita itu akan meminjam sosok kita, wajah kita. Nah, pasti kita yang kelihatan. Padahal kita tidak pernah menyuruh untuk menyakiti. Itu karena terjadi di bawah kendali kita. Jadi karena pikiran kita yang selalu dominan negatif dan ingin mencelakai seorang, apalagi memang betul-betul adalah permusuhan. Nah, ini yang perlu dihindari. Itu berbahayanya. Nah, orang tua dulu itu mengatakan, hati-hati belajar ke tempat. Nyanan bisa ngenah lihat. Nah, itu betul sekali. Nah, itu resikonya. Jadi, kalau kita belajar ke tempat, sekalipun tidak belajar secara khusus, hanya memanggil-manggil setiap hari, saran saya, tolong jaga pikiran dan kenalikan diri dengan baik. Jadi sisi positifnya di sini kita harus betul-betul memiliki pemikiran-pemikiran yang positif. Ya, itu saran saya. Nah, yang kelima, bagaimana cara terhubung, cara memanggil. Nah, ini ada dua jalan. Kita bisa belajar secara khusus tentang kenempat, secara spesifik, ya, bagaimana kenempat. Jadi kalau di Bali itu kan terkenal dengan catur kenempat. Kenempat Bute, kenempat Rare, kenempat Sari, kenempat Dewa. Itu secara
umum. Ya. Jadi kalau kita spesifik belajar ke-4, jadi kita belajar evolusi, perubahan-perubahan saudara 4 kita. Itu bisa, cuma kita harus butuh guru. Nah, ada juga kalau kita belajar ilmu kawisasan kalianmikan, juga memakai dasar-dasar ke-4, tetapi tidak belajar mendalami bagaimana perubahan-perubahan ke-4, tetapi ke-4 itu, saudara 4 itu dijadikan sebagai portal ya untuk mengakses energi. Itu ada. Jadi tinggal memilih mana yang sekiranya kita lebih condong jadi belajar ke-4 secara utuh atau ke-4 sebagai pembuka energi. Nah, itu. Nah, jadi pertanyaan 4 dan 6 itu sama. Apakah tidak berbahaya? Bahaya atau tidaknya itu tergantung dari diri kita. Jadi kalau kita bisa membawa diri, bisa mengendalikan diri, itu sangat alangkah bagusnya. Ya. Nah, jadi itu semeton. Jadi kembali kepada keyakinan kita. Kalau kita betul-betul menyadari, kemudian meyakini eksistensi mereka, kemudian sering kita berinteraksi, sering kita terhubung, baik kita di saat memerlukan ataupun tidak, kita sering memanggil, itu bagus sekali. Walaupun hanya sekedar manggil, tidak belajar secara spesifik, saudara 4 bisa. Ya. Jadi setiap kita makan, kita panggil. Istilahnya kita tanjen, ya. Tanjen saudara 4 kita. Atau kita sisihkan di depan atau di samping kita, kita tanjen makan. Itu cara berinteraksi secara simple. Tidak perlu belajar yang khusus tentang saudara 4. Di saat kita tidur, itu penting juga kita memanggil. Di saat bekerja, kita juga butuh memanggil. Jadi jika ada orang-orang yang berniat jahat, ingin mencelakai, memiliki niat-niat jahat kepada kita, istilahnya saudara 4 kita ini akan melindungi secara energi. Nah, itu. Jadi apapun, kalau kita meyakini apapun keperluan kita, ya, di saat itu kita memanggil. Nah, jadi kalau ingin mendalami secara spesifik saudara 4, nanti cek ya video-video saya sebelumnya. Saya banyak sekali membahas tentang saudara 4. Nah, kemudian apakah ada mantra khusus ataukah bisa menggunakan bahasa seperti biasa sehari-hari? Bisa. Kita cukup menggunakan bahasa yang sehari-hari kita gunakan, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Bali, bisa. Ya. Bisa. Bahasa apapun tergantung nanti tempat kita tinggal. Kalau mungkin secara Jawa, ya jelas bahasa Jawa. Ya. Jadi kalau masalah mantra itu disesuaikan dengan tempat dan kepercayaan juga keyakinan kita. Nah, mungkin sekiranya segitu saja, Semeton. Jadi kalau ingin belajar lebih spesifik lagi tentang saudara 4, bisa, karena itu adalah portal energi kita untuk terhubung dengan semesta, ya. Karena saudara 4 kita itu juga adalah sosok, juga adalah energi, ya. Jadi beliau juga adalah unsur, ya. Jadi itu yang mesti kita pahami. Nah, sekian, semoga ilmu ini bermanfaat untuk Semeton semua, ya. Salam Rahayu. Saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semua dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Om Santi Santi Santi.